هدى للناس وميلاد من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Faqala Allah Ta'ala aidan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah wa aqimis salata li dzikri. Sadaqallahul azim. Quran surat Taha ayat yang ke-14. Ini mama penghulu kadang masahabat wah guru-guru dan alim lagi sakira mai aku imam, aku bila seratu aku faqih, inyak wali, inyak jorong dan juga kebagai penguri surau, kebagai generasi muda, anak-anak kemerakan, adik-adik, umumnya jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Syukur Alhamdulillah nikmat syukur selamanya pada kesempatan kini kita masih tetap diberikan kekuatan sehingga bisa hadir untuk tetap melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita kok banyak mendapatkan kebaikan dan banyak mendapatkan ampunan, dan yang paling penting kita berserah diri kepada Allah untuk bija baik sepanjang masa, kita juga mendapatkan rahmat sepanjang masa hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga itu salawat serta salam tak bosan-bosannya pula kita sampaikan kepada Habibullah, kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam meninggalkan kepada kita dua pegangan hidup, yakni kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah, yaitu Al-Hadis. Sehingga dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah pun mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli, rawahul Bukhari. Makanya sampaikan kepada sahabatnya, sampaikan kepada kita umatnya, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah tentang barakahnya iman dan barakahnya ibadah. Apabila iman itu kuat, apabila iman itu kokoh, apabila iman itu tangguh, maka akan menimbulkan banyak sekali kebaikan. Karena barakah daripada iman itu adalah nikmat. Ketika orang telah sangat kuat imannya, maka apapun yang dia lakukan di segi dirinya kepada Allah, itu akan bermuara timbulnya rasa cinta dan timbulnya rasa rindu yang dalam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun lipat daripada baknantun pada kesempatan Jumat kini kok pandangan jauh lah bayangkan pada habis batu kia kan. Ambo selaku mubaligh
atau selaku ustaz lah namanya, rasa-rasanya ada rusuh dan agak menggamak. Kini awak lah berada di posisi Jumat yang terakhir di bulan Ramadan. Dan sebentar lagi siang Ramadan yang bana mau siam, malam Ramadan dan bana mau qiyam, itu tak sampai hitungan sapakan dia. Entahkah ko 5 hari lagi awak di Ramadan ko, entah ko 6 hari lagi awak di Ramadan ko, atau entah ko nak kabar serupa awak di Ramadan ko itu. Sementara anan menjadi harapan Allah, harapan Rasulullah supaya orang tu kokoh imannya. Kok pandangan hampir nambah tukiakan ambo cigok kini itu hampir setiap salat mugari di bulan Ramadan kok, setiap salat subuh di bulan puasa kok, bantuannya lama seiman orang Islam kok. Sementara tadi Allah lah mengatakan, seandainya kamu, kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96, seandainya atau sekiranya penduduk kampung itu, penduduk negari itu yang terkecil, atau penduduk di suatu negara itu yang berbangsa, lain namuh saja orang ku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tu lain namuh pulanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, batu-batu dari lubuk hati dan paling dalam, sehingganya yang panik tu nyo kalahkan, nan latih tu nyo lawan, nan susah tu nyo rasakan bahagia, nan jauh tu nyo rasakan dakik. Maka kalau iko yang nyo amalkan secara keimanan kepada Allah, maka mendapatkan barakah orang. Banyak barakat yang akan Allah agiahkan. Saking sayangnya Allah kepada kita untuk orang-orang nan beriman, barakatim minas sama'i wal ard, Allah akan agih orang tu barakat, yaitu yang muncul dari langit, dan Allah akan agih barakat dan bertabur dari pusat bumi. Makanya Imam Al-Ghazali, orang apabila lah mendapat barakah, pasti karajonya pasti bawa elok. Karena barakah tu banyak kebaikan. Nan dimakannya barakah, yang diminumnya barakah, yang dipakainya barakah, angok yang diruitnya, yang dikeluarnya barakah. Kalau nyo tahu iko datangnya dari Allah, iko kepunyaan Allah, sebagaimana Allah sendiri nak mengatakan dalam surah Al-Hasyr, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanir rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Allah, Allah nan maha kasih, Allah nan maha sayang. Cuma dia bagi awak nikmat umur, dia bagi awak nikmat kesehatan, dia bagi awak nikmat-nikmat yang tak bisa dihitung dengan apa pun juga. Tetapi ketika nikmat itu Allah pasankan di saat kamu, Allah katakan kamu itu adalah makhluk Allah yang harus tunduk dan patuh kepadanya. Tetapi kenyataannya di penghujung Ramadan itu sudah mulai seakan-akan kurang dan lemah iman seseorang itu. Makanya dari itu jamaah yang ambo muliakan, apa motivasi kita supaya iman itu bertambah? Ahli tasawuf mengatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sebelum nangok berpisah dari badan supaya cinta wujud kasih kita kepada Allah itu kuat, maka para ulama mengatakan, ahli sufi mengatakan, kana-kana lah balik je diri, tahu-tahu lah balik je untung, sianan tahu je diri, sianan tahu je untung, pastinya akan tahu je Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, awak ko hidup kata dunia tak lebih dari 3K. Kanan pertama orang tu lahir dalam keadaan kelemahan,
Kanan kedua orang tu lahir dalam keadaan kemiskinan. Kanan ketiga orang tu lahir dalam keadaan kebodohan. Tak ada orang nak lahir tu kan kuat langsung dah. Rata-rata anak kan dimakan, anak kan diminum, pasti orang lain non akan menyapihnya, pasti orang lain non akan menyuapkan. Tak ada orang nak lahir tu pintar langsung dah. Lah pandainya bahasa Inggeris, lah pandainya bahasa Arab, lah pandainya sekolah, tak ada dah, pasti bodoh. Rata-rata orang nak lahir tu ketika je lahir mereka dalam keadaan kemiskinan. Tak ada satu pun orang nak lahir itu posisinya membawa harta dan benda. Tapi malang tak dapat ditolak, muju ada dapat diraya. Ketika nan bodoh tu kinilah kuat. Sementara kekuatannya, kok pandainya bakar raja. Kekuatan tu hanya pakai untuk bakar raja. Kok pandainya menggalih, kekuatan itu hanya pakai untuk menggalih. Kok pandainya basawah baladang baparak, kekuatannya manga hanya untuk baparak, manga hanya untuk basawah, manga hanya untuk baladang. Kok pandainya memanfaatkan kekuatan itu, manga kekuatan itu mangke-angke nan barek tangke dinyo. Tetapi kekuatan itu ketika dimintakan kepada dirinya supaya nyo serius, supaya nyo betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah, menjadikan Allah itu Tuhannya, supaya nyo menyembah kepada Allah, malang tak dapat ditolak. Subuh-subuh sigoklah kain sauk baliknya tak sampai ke 2 kilo dah. Sakayo-kayo orang kain sauk orang kayu tu paling tabah tu 3 kilo tu. Abang aku nak tangkik ni nyo. Mana bisanya menyampaikan kain sauk tu. Sementara Allah lah mengecekkan ke kita orang-orang yang beriman, ke kita orang-orang yang bertakwa dalam Al-Quran. Allah rayu kita, Allah bujuk kita, Allah undang kita. Awak kalau diundang bupati, angit tiap. Jangan kan diundang bupati, diundang camat, angit tiap. Jangan kan diundang camat, diundang nyek wali saya, angit tiap. Kalau tak percaya, undanglah apa nyek wali. Pasti apa tiba. Angit tiap apa. Ikut dan undang Allah. Undangan itu dengan kalimat yang tauhid, dengan berakidah, kalimat Allahu Akbar. Mbak aku dah ada pemahaman kita. Mbak aku di bulan Ramadan ko ampiang saruman sen awak joy dak Ramadan. Sedangkan di bulan Ramadan mugari jo subuh orang Malay barami-rami ka surau. Apakah lagi kalau dak lai bulan Ramadan. Sementara bujuk rayu Allah kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Diundang awak di Allah. Hei jiwa-jiwa yang lembut, umat Nabi Muhammad kau dah ada nang karih jiwanya dah. Umat Nabi Muhammad ko napasunya nyo bisa kendalikan. Umat Nabi Muhammad ko orangnya elok-elok. Umat Nabi Muhammad ko orangnya pangasih. Umat Nabi Muhammad ko orangnya suka bahagia. Orang Nabi Muhammad ko orangnya suka kamu saji. Sehingganya di Minangkabau khusus untuk orang awak, sapa lapau-palapaunya orang Minang pasti pasurau. Sapa gurau-paguraunya orang Minang, ujungnya pasti pasurau. Sapa rantau-parantaunya Minang, di masanya merantau, pasti orang Minang tu pai ke surau. Kini papan barik sekulung batu. Bakok dia mama-mama, bakok dia angku-angku. Bapa biarkan saja kami dan muda-muda ko. Bapa biarkan saja dan gadis dan bujang. Mana tak disuruhnya mengari kamu saji. Sementara Allah hadiahkan kekuatan. Baik untuk sekolahnya kuat, baik untuk bakar rajanya kuat. Tetapi disuruh semua mugari kamu saji, disuruh semua subuh kamu saji. Baik aku nak nampak kekuatannya. Di mana salahnya? Berarti salahnya di siku bukan lain salahnya Allah.
Tetapi salahnya iko adalah salah dan sengaja dibuat karenanya mulai menentang kekuasaan Allah. Kalau itu nan ketujuh kata Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat nan ke-96, tanya tu terbukalah tabiat manusia. Tabiat manusia apabila nak berimannya kepada Allah, apa nak bila bertakwanya kepada Allah. Kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi ada pula kakobeh manusia itu, ada pula kakobeh orang itu. Dahulunya lama, kininya kuai. Nandi dutoi nak dirinya dah, nandi bohongi nak apa jenduaknya dah, nandi bohongi nak tetangganya dah. Allah kecekkan, walakin kazzabu, nan nyudutoi aku, kata Allah. Allah yang nyudutoi. Lah model itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alasannya mabuko, memakan, meminum. Sunnah Nabi mabuko tu cukup je air putih mani tambah korma ganjil. Kalau nak ciek 3, kalau nak 3 5. Itunya. Tapi kalau dimakan pula ganjil sampai 7 balik, itu litak namanya, cangok namanya tu. Kasudahnya ketika parik itulah kanyang, badan latih, mata mengantuk, parik barik, malih sembahyang kamu saji. Akibatnya pas orang ke sembahyang Isya kira-kira 10 minit li baru sakanarinya semua Allahu Akbar. Lagi tu baca Allahu Akbar. Lu mengari dan kiranya. Selesai lohnya sembahyang mengari, hanya baca hotel balik. Aneh lo di bulan puasa ko. Sejak bulan puasa ko sembahyang Isya sebentar ko mana ada mengari. Akhirnya azan Isya lo orang kerjanya. Inilah yang paling kita khawatirkan hari ini kaum muslimin. Kalau ini yang terjadi kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Bagi orang-orang yang mereka yang mau dan suka mendustakan ayat-ayat kami itu, mereka tidak jalankan sunnah Rasulullah, maka orang-orang itu akan kami siksa mereka sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan dalam hidup dan kehidupan mereka itu. Makanya dari itu kaum muslimin, di penghujung khutbah yang mungkin cukup relatif singkat pada kesempatan hari ini, untuk memediasi hawa nafsu, untuk memediasi keinginan diri, supaya keinginan diri itu diredai oleh Allah, supaya kita kembali menjadi hamba Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang tinggal di surganya Allah. Maka kuncinya tak lain dan tak bukan, salah satunya perkuatlah iman dan perkuatlah takwa, sebagaimana Nabi katakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, al-imanu uryan wa libasuhu taqwa. Ingatlah kata Rasulullah, wahai sahabatku semuanya, iman kamu itu dalam keadaan bertelanjang. Maka supaya iman itu berpakaian, supaya iman itu berbusana, supaya iman itu terlihat cantik dan indah, maka hiasilah iman itu selalu dengan pakaian takwa. Takutlah kamu kepada Allah. Hadirkan fikiranmu di hadapan Allah, hadirkan jiwamu di hadapan Allah, hadirkan hatimu di hadapan Allah. Kalau ini bisa kita lakukan, inilah nikmatnya iman itu, dan inilah nikmatnya ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di bulan Ramadan hari ini kita terasa capek, tetapi karena dengan iman itu, maka yang capek itu akan bisa kita atasi, akan bisa kita kalahkan. Kenapa? Karena ada nikmat yang terbesar yang akan kita terima nanti di hadapan Allah, yaitu nikmat yang tak ada bandingnya di dunia ini. Bukan surga, bukan pula pahala, tetapi nikmat itu, itulah rahmat yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan barakallahu fik.
Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir hari ini mendapatkan barakah dari Allah. Kenapa? Karena barakah yang paling besar itu bukan surga. Barakah yang paling besar itu bukan karena pahala, tetapi barakah yang paling besar itu itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.